Duel dahsyat Batara Katong melawan Empu Pakuwojo. Batara Katong atau Sunan Katong bersama pasukannya mendarat di Kaliwungu dan memilih tempat di Pegunungan Penjor atau Pegunungan Telapak Kuntul Melayang. Beberapa tokoh dalam rombongannya antara lain terdapat tokoh seperti Ten Koi Pen Jian Lien, Tekuk Penjalin, Han Biayan, Kiai Gembiang, dan Raden Panggung, Wali Joko. Penyebaran Islam di sekitar Kaliwungu tidak ada hambatan apapun. Sedangkan memasuki wilayah yang agak ke barat, ditemui seorang tokoh agama Hindu-Buddha, bahkan disebutkan sebagai mantan petinggi kadipaten di bawah kerajaan Majapahit untuk wilayah Kendal, Kaliwungu, bernama Suromenggolo atau Empu Pakuwojo. Dikatakan dalam cerita tutur, ia seorang petinggi Majapahit dan ahli membuat pusaka atau empu. Ia seorang adipati Majapahit yang pusat pemerintahannya di Kaliwungu, Kendal. Untuk mengislamkan atau menyerukan kepada Pakuwojo supaya memeluk agama Islam, tidaklah mudah sebagaimana mengislamkan masyarakat biasa lainnya. Biasanya sifat gengsi dan merasa jade taklukan adalah mendekati kepastian. Karena ia merasa punya kelebihan, maka pengislamannya diwarnai dengan adu kesaktian, sebagaimana Ki Ageng Pandan Aran mengislamkan para ajar di perbukitan Bergota, Pulau Tirang. Kesepakatan atau persyaratan dibuat dengan penuh kesadaran dalam kapasitas sebagai seorang ksatria pilih tanding. Bila Sunan Katong sanggup mengalahkannya, maka ia mau memeluk agama Islam dan menjadi murid Sunan Katong, demikian sumpah Pakuwojo di hadapan Sunan Katong. Pola dan gaya pertungan seperti itu memang sudah menjadi budaya orang-orang dahulu. Mereka lebih menjunjung sportivitas pribadi. Dengan didampingi dua sahabatnya dan satu saudaranya, pertarungan antar keduanya berlangsung seru. Selain adu fisik, mereka pun adu kekuatan batin yang sulit diikuti oleh mata orang awam. Kejar-mengejar, baik di darat maupun di air hingga berlangsung lama dan Pakuwojo tidak pernah menang. Bahkan ia berkeinginan untuk lari dan bersembunyi. Kebetulan sekali ada sebuah pohon besar yang berlubang. Oleh Pakuwojo digunakan sebagai tempat bersembunyi dengan harapan Sunan Katong tidak mengetahuinya. Namun berkat ilmu yang dimiliki, Sunan Katong berhasil menemukan Pakuwojo dan menyerahlah Pakuwojo. Sebagaimana janjinya, kemudian ia mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Oleh Sunan Katong, pohon yang dijadikan tempat persembunyian Pakuwojo diberi nama Pohon Kendal yang artinya penerang. Di tempat itulah Pakuwojo terbuka hati dan pikirannya menjadi terang dan masuk Islam. Dan sungai yang dijadikan tempat pertarungan kedua tokoh itu diberi nama kali, Sungai Kendal, yaitu sungai yang membelah kota Kendal, tepatnya di depan Masjid Kendal. Pakuwojo yang semula oleh banyak orang dipanggil Empu Pakuwojo, oleh Sunan Katong dipanggil dengan nama Pangeran Pakuwojo, sebuah penghargaan karena ia seorang petinggi Majapahit. Setelah itu ia memilih di desa Getas Kecamatan Patebon dan kadang-kadang ia berada di padepokannya yang terletak di perbukitan Sentir atau Gunung Sentir dan menjadi murid Sunan Katong pun ditepati dengan baik. Sedangkan nama tempat di sekitar pohon Kendal disebutnya dengan Kendal Sari. Masih ada keterangan lain yang ada hubungannya dengan nama Kendal. Dikatakannya bahwa nama Kendal berasal dari kata Kendalapura. Dilihat dari namanya, Kendalapura ini berkonotasi dengan agama Hindu. Artinya, bahwa Kendal sudah ada sejak agama Hindu masuk ke Kendal. Atau paling tidak di dalam berdoa atau mantera-mantera pemujaan sudah menyebut-nyebut nama Kendalapura. Ada juga keterangan yang menerangkan bahwa Kendal berasal dari kata Kantali atau Kontali. Nama itu pernah disebut-sebut oleh orang-orang Cina sehubungan dengan ditemukannya banyak arca di daerah Kendal. Bahkan disebutkan oleh catatan itu bahwa candi-candi di Kendal jauh lebih tua dari Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Temuan-temuan itu patut dihargai dan bahkan bisa menjadi kekayaan sebuah asal-usul, walaupun kebanyakan masyarakat lebih cenderung pada catatan babat Tanah Jawi yang menerangkan bahwa nama Kendal berasal dari sebuah pohon yang bernama Pohon Kendal. Kecenderungan itu karena dapat diketahui tentang tokoh-tokohnya yaitu Sunan Katong dan Pakuwojo yang mendapat dukungan dari Pangeran Benowo. Selain itu, catatan-catatan pendukung lainnya justru berada di Universitas Leiden, Belanda, sebuah perguruan tinggi terkenal yang banyak menyimpan catatan sejarah Jawa. Akan halnya cerita Sunan Katong dan Pakuwojo dalam legenda yang telah banyak ditulis itu menggambarkan sebuah prosesi, betapa sulitnya merubah pendirian seseorang, terlebih menyangkut soal agama, keyakinan. Cerita-cerita itu menerangkan bahwa antara Pakuwojo dan Sunan Katong pada akhirnya tewas bersama, sampiuh. Cerita yang sebenarnya tidaklah demikian.
Cerita itu maksudnya, begitu Pakuwojo berhasil dibuka hatinya oleh Sunan Katong, dan Pakuwojo mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi murid Sunan Katong, berarti antara kedua tokoh itu hidup rukun sama-sama mengembangkan agama Islam. Sang nujum itu benar-benar titis pikir. Putri Bondan Kejawan beriringan kasih sayang dengan Ki Ageng Ngerang. Tuturnya dari sini lahir Sang Bahu, seorang cicit yang berdampingan dengan Pangeran Benowo Sang Mahkota Pajang. Ikatannya ditali dengan batin seperguruan sang leluhur. Setia tak gampang merekah. Tanah Kukulan mengantar Sang Bahu Rekso berdekat diri dengan orang agung dari Mataram, dimulai dari anugerah nama, Kiai Ngabehi Bahu Rekso, dan selanjutnya Raden Tumenggung Bahu Rekso, Sang Adipati Kendal. Alas Roban dan Alas Gambiran, Batang dan Pekalongan karya utama Sang Bahu, yang berdampingan dengan pengejawantahan Nawangsari Sebidadarian dengan Nawang Wulan. Sang kekasih Bahu Rekso terpatri di hati dengan sebutan Dewi Lanjar. Magangan, Plantaran, Kali Aji, Sabetan dan Ngeboom merupakan saksi bisu dan monumen yang terlupakan dari sejarah sebuah kabupaten di Kaliwungu. Pusat budaya. Kota kecil itu menjadi kota besar, dan dari Kaliwungu berhasil menembus Batavia pada kala duta. Nama Kendal tidak lagi menasional tetapi telah melangit di tingkat internasional. Sang Bahu Rekso, Adipati, Gubernur Pesisir Jawa dan Panglima Perang. Siapa Kiai Kendil Wesi? Adakah hubungannya dengan Bagus Menot? Siapakah Kiai Kendil Wesi itu? Menurut catatan Amin Budiman, Kiai Kendil Wesi itu nama aslinya adalah Tumenggung Singowijoyo. Bupati Kendal ini tewas di Gunung Tidar Magelang ketika terjadi geger Pakunegaran. Kemudian ia digantikan oleh kemenakannya dengan gelar Tumenggung Mertowijoyo. Dan setelah meninggal digantikan oleh adiknya dengan nama kehormatan yang sama yaitu Tumenggung Mertowijoyo, yang meninggal di Loji Semarang. Tumenggung ini mempunyai putra yang bernama Mertowijoyo yang kemudian lebih dikenal dengan Mertowijoyo I. Sedangkan catatan yang beredar di Kendal menerangkan bahwa yang dimaksud Kiai Kendil Wesi adalah Bupati Kendal yang memiliki nama Mertowijoyo II, adik dari Tumenggung Singwijoyo yang memerintah pada tahun 1700-1725. Meninggal dan dimakamkan di pemakaman Pekuncen Kendal. Sedangkan pusakanya yang bernama Kendil Wesi diwariskan pada putranya yang namanya juga nunggak semi dengannya yaitu Mertowijoyo III. Setelah meninggal dunia, jenazah dan pusaka Kendil Wesinya dimakamkan di bawah pohon Doropayung Desa Sukolilan Patebon Kendal. Nama Mertowijoyo juga ditemukan dalam buku Serat Babat Negari Semarang dan Babat Mentawis. Dalam Serat Babat Negari Semarang diterangkan bahwa nama Mertowijoyo itu masih ada hubungannya dengan Ki Ageng Pandan Arani, Ki Mode Pandan, penguasa Semarang atau Tirang Amper, yang berarti ada hubungan garis keturunan dengan Raden Fatah, Sultan Demak. Lengkap silsilahnya disebut sebagai berikut, Raden Fatah, Demak, berputra Pangeran Sabrang Lor, berputra Pangerawun Pandan Arani, Ki Mode Pandan, berputra Pangeran Kanoman Bupati Semarang, adik Sunan Tembayat, berputra Kiai Khalifah, berputra Kiai Lawean, berputra Kiai Sumendi, Kiai Alap-Alap, Bupati Semarang, berputra Kiai Rangga Hadinegoro, Surahadi Menggala II, Bupati Semarang, berputra Kiai Ronggo Mertoyuda, Surahadi Menggala III, Bupati Semarang, berputra Kiai Mertowijoyo. Namun menurut cerita yang dicatat dalam buku peninggalan-peninggalan kuno di Kendal disebutkan bahwa Mertowijoyo berasal dari Lumajang. Karena ada selisih keluarga dengan adiknya, ia mengalah dan membawa pengikutnya berlayar dan akhirnya terdampar di Kendal. Bersama pengikutnya ia membuka suatu daerah sebagai tempat tinggal, dan karena ia mempunyai sebuah pusaka yang berwujud kendil terbuat dari bes, maka ia terkenal dengan nama Kiai Kendil Wesi. Ia meninggal ketika geger Pakunegaran di Gunung Tidar Magelang, dan jenazahnya dimakamkan di Pekuncen Kendal. Sedangkan jabatan Bupati jatuh ke tangan Mertowijoyo III, putra Mertowijoyo I berikut pusakanya. Diceritakan bahwa ia putra Tumenggung Mertowijoyo. Namun tidak jelas Mertowijoyo yang mana. Namun kalau dilihat dari cerita yang beredar di Kendal bahwa ia adalah putra Adipati tetapi akhir hayatnya mukso tanpa nama. Bisa jadi ia adalah putra Adipati Mertowijoyo I, sebab ketika Mertowijoyo I meninggal dunia, jabatan Bupati diwakili oleh patihnya sendiri, lihat dan perhatikan dalam nama-nama Bupati Kendal di bagian akhir. Seperti diceritakan oleh juru kunci makam Bagus Menot, Pak Puji, 50, serta para orang tua yang suka dengan cerita tempo dulu, bahwa Bagus Menot adalah putra seorang adipati.
Ketika ayahnya kembali dari berperang, geger Pakunegaran, ia dalam keadaan terluka parah karena terkena sabetan senjata. Sedangkan istrinya dalam keadaan hamil.